Saudara-saudara yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur, berterima kasih untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan bagi kehidupan kita. Khususnya pada kesempatan saat ini, kita kembali dapat memanfaatkan waktu yang ada ini untuk kita beribadah di dalam doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu kita segera mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita akan memulaikan ibadah kita, sehingga kesempatan ya ini benar-benar secara maksimal kita dapat gunakan, terutama untuk semakin mengalami persekutuan dengan pribadi Tuhan. Karena itu mari saudara kita awali ibadah kita dengan lebih dahulu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, untuk segala berkat kasih kemurahan Tuhan senantiasa berlaku dalam kehidupan kami. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, Engkau kembali izinkan untuk kami gunakan waktu yang ada dalam kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kemudian kami akan datang dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu, ampuni layakkan kami, agar supaya kesempatan yang berbahagia ini, sungguh-sungguh kami boleh mengalami berkat-berkat surga yang semakin membaru menyucikan kami, terutama untuk membawa hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, biar semua jadi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Segenap gangguan kuasa-kuasa bejana setan, roh jahat, roh najis, roh-roh pengacau, pengganggu yang bisa mengacau, mengganggu, bahkan merusak suasana ibadah kami, mengganggu hati, pikiran, perasaan kami ikat semua kuasa dan kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, ya, dalam segala suatu kehendak Tuhan yang terjadi, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian kami memulaikan ibadah kami saat ini, mengalaskan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan memulaikan ibadah kita dengan kita memuji, memuliakan Tuhan. Sebelum kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita datang dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Kita menyanyi pujian Jendela Surga Terbuka. Jendela surga terbuka. Jendela surga terbuka, rahmat-Nya Tuhan turunlah. Ku senang di hatiku, sejak Yesus tolong saya. Ku buang jubahku yang lama, ku ambil jubah putih, ku nikmati roti di surga, sebab itu ku bergiranglah. Jendela surga terbukalah, rahmat-Nya Tuhan turunlah. Ku senang di hatiku, sejak Yesus tolong saya. Ku buang jubahku yang lama, ku ambil jubah putih, ku nikmati roti di surga, sebab itu ku bergiranglah. Jendela surga terbukalah, rahmat-Nya Tuhan turunlah. Ku senang di hatiku, sejak Yesus tolong saya. Ku
buang jubaku yang lama, ku ambil jubah putih lang. Ku nikmati roti di surga, sebab itu ku bergirang. Sekali lagi, jendela surga terbuka, rahmat-Nya Tuhan turunlah. Ku senang di hatiku sejak Yesus tolong saya. Ku buang jubahku yang lama, ku ambil jubah putih lang. Ku nikmati roti di surga, sebab itu ku bergiranglah. Kita ganti pujian kita menyanyi Pulihkan Aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan. Pulihkan aku Tuhan dalam siksa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Dari atas, pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus,
kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Mari saudara kita mempersiapkan diri kita untuk kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu kita kembali tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk kasih kemurahan Tuhan. Dalam kesempatan yang indah ini, Engkau sudah mengizinkan kami untuk mengawali ibadah ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Karena itu kami rendahkan diri kami bawa seluruh kehidupan kami, tubuh jiwa roh kami hanya bagi Dikau. Karena Engkau Allah sesembahan kami berkenan di dalam segala perkara. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Ampunilah akan kami Tuhan. Mampukan dengan segenap hikmat kebijaksanaan dari surga, pertolongan kuasa Roh Kudus, biar setiap firman dapat tersampaikan sesuai dengan rencana-Mu dan kami boleh pahami, mengerti, bahkan alami kuat kuasa di dalamnya. Terus mengerjakan kehidupan kami seturut kehendak Tuhan, terutama untuk membawa kami menjadi satu kehidupan yang benar-benar layak bagi Engkau. Kuasai, urapi kami semua Tuhan, agar sebuah firman Allah tidak terlewat dengan sia-sia bagi kehidupan kami. Sementara hamba mulai menyampaikan firman-Mu, mampukan dengan segenap hikmat akan dari sorga urapan kuasa Roh Kudus, setiap firman dapat tersampaikan menurut maunya Tuhan, mengerjakan hidup kami, memproses kami sesuai dengan apa menjadi maunya Tuhan. Karena itu urapi firman, urapi hamba, urapi kami semua dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan Engkau dengan segala kebebasan berbicara, menyatakan firman bagi setiap kehidupan kami. Dan karena itulah kami membuka hati kami sambut pribadi-Mu dalam firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan yang ada saat ini, kita sama-sama akan memeriksa firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal yang ke-8. Dan kita akan membaca di dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Keluaran pasal 8 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Seperti biasa, saya membaca di tempat ini dan saudara membaca di tempat saudara masing-masing berada saat ini. Puji Tuhan. Keluaran 8 ayat 25 sampai 32. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Tetapi Musa berkata, "Tidak mungkin kami berbuat demikian, sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami." Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Berdoalah untuk aku." Lalu kata Musa, "Sekarang aku keluar meninggalkan Tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya.
Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Itulah ayat-ayat firman Tuhan dalam ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan khususnya kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 8 ini, itu ada 3 tulah yang ada di dalam pasal 8 ya, mulai dari tulah katak. Kemudian di ayat yang ke-16 tulah ketiga itu nyamuk. Dan kemudian di ayat 20 tulah keempat tulah alat pikat. Jadi ada 3 yang ada di dalam pasal 8 ini. Sedangkan yang tulah pertama itu ada di pasal yang ke-7. Dan kemudian pasal 9 dan seterusnya ada tulah-tulah berikutnya. Puji Tuhan. Nah, di sini saudara, kita lihat bagaimana Firaun berkeras hati. Ya, seperti di ayat yang ke-32 tadi. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maksudnya pergi beribadah. Saudara, Firaun di sini ini menunjuk kepada iblis. Atau gambaran dari iblis. Sedangkan Mesir itu gambaran dari dunia. Jadi dunia dikuasai oleh iblis. Itu yang digambarkan seperti Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun. Firaun itu bukan nama tapi itu gelar raja ya. Seorang pemimpin yang tertinggi yang ada di Mesir. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, untuk kesekian kalinya Raja Firaun ini tidak rela, bahkan tidak mau melepaskan bangsa Israel, tidak mau melepaskan umat Tuhan untuk pergi beribadah kepada Tuhan sesuai maunya Tuhan. Untuk kesekian kalinya. Makanya di dalam ayat 32 tadi, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Jadi ini untuk keberapa kali sudah? Ya. Sampai nanti kita semua tahu bahwa ketika terjadi pembunuhan anak sulung Mesir, itu tulah ke-10, itu baru Firaun akhirnya melepaskan. Tetapi bukan berarti dia rela. Setelah dia melepaskan, tapi kemudian akhirnya dia kejar. Puji Tuhan. Itulah kerjanya iblis. Dia tidak sekalipun melepaskan. Kalau dia mau melepaskan, dia tidak melepaskan betul-betul. Ya, itu hanya triknya dia saja untuk kemudian dia kejar lagi, untuk dia kuasai kembali. Puji Tuhan. Jadi itulah harus kita pahami pekerjaan dari iblis. Nah, itu yang di dalam ayat-ayat tadi saya sudah katakan untuk kesekian kalinya. Firaun ini tidak rela, bahkan dia tidak mau melepaskan Israel, tidak mau melepaskan umat Tuhan untuk pergi beribadah sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, saudara, kita tahu bahwa hakikat dari ibadah yang disebut di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, kita sudah sering baca ayat itu. Bahwa di sana dikatakan dalam 1 Timotius 4 itu, ibadah itu berguna dalam segala hal. Bukan hanya 1 hal, 2 hal, 3 hal, tapi segala hal. Kata firman Tuhan, itu ayat 8 dari 1 Timotius 4. Tetapi tidak hanya berguna segala hal, tapi juga dikatakan mengandung janji. Nah, janji yang terkandung di dalam ibadah itu adalah untuk kepentingan hidup sekarang, hidup masa kini, bahkan sampai untuk hidup masa depan. Jadi ada janji masa kini dan ada janji masa depan. Itu kandungan yang ada di dalam ibadah.
Karena itu dikatakan dia berguna dalam segala hal. Nah, saudara, bisa kita bayangkan kalau kemudian kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, lalu kemudian gagal di dalam ibadah. Seperti ini, Firaun berusaha supaya umat Tuhan tidak pergi beribadah. Digagalkan. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita anak Tuhan, orang percaya, pengikut Tuhan, kemudian gagal dalam beribadah. Apa yang terjadi? Fatal sekali. Kalau kita sampai gagal dalam ibadah, berarti hidup ini menjadi tidak berguna lagi. Kan tadi ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, kalau kita beribadah, hidup kita menjadi berguna. Karena kita akan mengalami hal-hal yang berguna dalam segala hal. Maka hidup jadi berguna. Nah, ketika kita gagal beribadah, berarti hidup ini menjadi tidak berguna. Nah, ibadah itu sendiri ada janji. Nah, kalau kita gagal beribadah, sudah kita hidup tidak berguna, ditambah lagi kita kehilangan semua janji Allah, bukan hanya untuk hidup sekarang, bahkan masa depan. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana akhir kehidupan kita? Hancur. Binasa. Makanya di sini Firaun mati-matian menghalangi umat Tuhan untuk pergi beribadah. Karena ibadah itu nilainya tinggi sekali. Dan ibadah itu untuk Tuhan, milik Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Kalau sampai iblis berhasil menggagalkan kita dalam ibadah, habis hidup kita. Sia-sia. Oleh karena itu, saudara, selagi kesempatan beribadah itu ada, gunakan semaksimal mungkin. Satu, kesempatan ibadah masih ada, kita gunakan. Kedua, hidup kita masih berpeluang untuk bisa beribadah. Gunakan. Jangan sampai kita mau beribadah tetapi peluangnya sudah nggak ada. Atau peluang ada tapi ibadah itu sudah tidak ada. Karena akan datang kesempatan di mana kita mau beribadah tapi tidak bisa lagi. Kita lihat iblis di sini, Firaun yang berusaha menghalang Israel. Itu sudah memberi bayangan kepada kita bagaimana di akhir zaman ini si musuh ini akan melaksanakan atau melakukan segala sesuatu, berupaya segala sesuatu sampai pada akhirnya kita tidak bisa lagi beribadah kepada Tuhan. Bayangkan kalau sudah terjadi penyesatan, terjadi perang, kelaparan, penyakit, gempa bumi. Bagaimana kita beribadah? Ya nggak usah jauh-jauh. Sekarang dengan kondisi pandemi ini saja. Ingat adanya virus COVID-19 ini. Apa yang terjadi? Ruang gerak kita beribadah sebagaimana biasa kita lakukan, sekarang sepertinya dipres. Bahkan ada di tempat lain tidak bisa melaksanakan. Harus online. Nah, bersyukur kalau di daerah di mana online, internetnya kecepatannya tinggi. Kalau di wilayahnya punya internet tapi kecepatannya rendah, ya lemot jadinya. Bahkan mungkin ada di wilayah di mana tidak ada internet. Bagaimana mau beribadah secara online? Kita saja ini masih bersyukur. Kita masih bisa online seperti ini. Andai kata kita di satu daerah kemudian tidak ada jaringan internet, mau bagaimana? Mau pertemuan, belum diizinkan. Kalaupun diizinkan, terbatas.
Ini baru pandemi saja. Bagaimana kalau nanti ada perang? Bagaimana kalau nanti ada gempa bumi? Dan lain sebagainya. Makanya kita bersyukur selagi waktu masih ada, kesempatan beribadah itu ada, kita gunakan maksimal. Begitu juga selagi hidup kita masih berpeluang, artinya kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih ini dan itu, sehingga itu namanya peluang. Ibadahnya ada, peluang dari kita juga ada, kita gunakan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti. Kita tidak pernah tahu, kita bukan peramal. Tetapi kalau kita mengacu pada apa yang dilakukan oleh Firaun di sini, itu menggambarkan bagaimana usaha iblis tidak berhenti untuk apa? Menghalangi umat Tuhan pergi beribadah kepada Tuhan. Apa saja dia akan gunakan untuk menggagalkan kita orang-orang percaya datang kepada Tuhan. Makanya sebelum semuanya menjadi tidak memungkinkan, ya gunakan. Jangan sia-siakan, jangan santai, jangan anggap enteng. Hidup ini ibadah. Hidup ini satu ibadah. Jangan lupa itu. Dan kalau hidup satu ibadah berarti harus diperjuangkan sesuai kebenaran firman. Kalau tidak, sia-sia. Makanya di dalam Wahyu 11 ayat 1, 3 perkara diukur. Ukur mesbah, ukur bait suci, dan orang-orang yang beribadah. Mesbah alat ibadah, bait suci tempat ibadah. Orang beribadah pelaksana ibadah. Jadi betapa pentingnya ibadah ini bagi keselamatan hidup kita. Jangan sampai diambil oleh setan. Jangan sampai digagalkan oleh Firaun ini. Oleh dunia ini. Tuhan tolong kita semua ya. Mari kita baca ulang ayat 25. Kita perhatikan kembali ayat yang ke-25. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Kata Firaun. Ya. Beribadah tapi di negeri ini. Firaun bilang boleh pergi beribadah. Beribadah di Mesir saja, di negeri ini. Nah, tadi saya sudah katakan, Firaun itu gambaran dari iblis. Mesir gambaran dari dunia. Jadi kalau beribadah di Mesir saja, itu sudah jelas menggambarkan bagaimana usaha Firaun, bagaimana usaha iblis untuk supaya umat Tuhan itu gagal untuk beribadah. Kalaupun beribadah, dia tidak meningkat. Beribadah di masjid di negeri ini saja. Itu sudah jelas sekali bagaimana iblis berusaha menghalang-halangi Israel, menghalang-halangi umat Tuhan untuk beribadah. Bukan cuma itu di sini. Beribadah tetapi di Mesir saja. Beribadah tapi di negeri ini saja. Tapi di negeri ini kan Mesir. Jadi si Firaun suruh beribadah tetapi di Mesir. Mesir itu dunia. Artinya apa? Iblis mau supaya umat Tuhan boleh beribadah tetapi dalam suasana Mesir. Dalam suasana dunia. Dalam suasana pengaruh-pengaruh dunia yang kita tahu sudah dikuasai oleh siapa? Iblis. Mesir kan pemimpinnya Firaun. Ya silakan ibadah, ayo kalian mau ibadah silakan. Tapi di negeri ini aja ya, jangan kemana-mana. Di negeri ini saja. Artinya di Mesir ini saja, jangan kemana-mana. Silakan ibadah, silakan. Liciknya. Umat Tuhan mau beribadah silakan. Dipersilakan sama iblis. Tapi di negeri ini
Artinya di dalam suasana dunia, di dalam pengaruh-pengaruh dunia yang kita semua tahu bahwa seluruh dunia ini sudah dibawa kuasa iblis. Kata 1 Yohanes 5 ayat 19. Akal bulus. Beribadah silakan, tapi dikendalikan oleh dunia. Dalam pengaruh dunia, dalam suasana dunia. Mungkinkah kita beribadah dalam suasana dunia berkenan kepada Tuhan? Tidak mungkin. Nah, kita lihat liciknya iblis ini. Karena itu kita jangan tertipu. Tadi saya sudah katakan, ada peluang beribadah, gunakan kesempatan. Selama hidup kita masih punya peluang, gunakan. Hidup kita punya peluang, beribadah masih ada kesempatan, gunakan. Jangan sampai dalam kendali seperti ini. Ayo beribadah di negeri ini. Silakan, mari. Sekalinya dikuasai dunia. Dipengaruhi oleh dunia. Nah, apa bedanya dengan si iblis itu? Dia penguasa dunia. Mari kita harus semakin berusaha mengerti maunya Tuhan ya. Kita hidup di hari-hari ini, di mana segala sesuatu akan mengancam kehidupan rohani kita. Karena itu akan menjadi ujian bagi kita semua. Tuhan tidak menghindarkan kita dari semua ini, tapi Tuhan izinkan itu terjadi untuk menguji kehidupan kita, sejauh mana kualitas rohani kita, sejauh mana kesungguhan kita beribadah dan melayani Tuhan. Haleluya. Coba kita renungkan saja. Di akhir zaman ini ada begitu banyak ibadah dari anak-anak Tuhan, tetapi hanya terfokus kepada tata cara. Ada juga beribadah tapi hanya terfokus kepada si pembicaranya. Ada juga terfokus hanya kepada entertainmentnya. Karena ada pertunjukan ini, ada hiburan ini, hiburan itu dan sebagainya. Ada musik, ada ini, pokoknya macam-macam deh. Terfokus ke sana dan banyak hal lainnya. Sementara terhadap firman Allah, banyak umat Tuhan kehilangan fokus. Artinya bukan menjadi titik pusat di dalam ibadah lagi. Sudah beralih kepada tata caranya, beralih kepada pembicaranya, beralih kepada entertainnya. Sementara untuk firman Allah yang olehnya hidup berkuasa dan sanggup menolong kehidupan kita, malah tergeser. Waktu untuk firman Allah, untuk dengan keleluasan bekerja, untuk dengan kebebasan merestorasi hidup, dipres waktunya. Bahkan ada yang sudah tidak perlu pakai firman. Yang penting kan atas nama Tuhan, atas nama Tuhan, atas nama Tuhan. Jadi nama Tuhan diperalat. Nah, ini liciknya Firaun. Ya, saya baca ulang. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, "Pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini." Kan Musa mintakan pergi di padang gurun 3 hari perjalanan. Gak boleh sama Firaun. Boleh tapi di negeri ini aja. Mau ibadah monggo silakan, tapi dalam pengaruh dunia. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Begitu banyak ibadah jadi panggung hiburan. Tempat orang melawak, tempat orang bersandiwara.
Tempat orang melakukan segala sesuatu apa yang dia inginkan dari dalam hatinya, sesuai dengan apa yang dia pikir dan sebagainya. Padahal ibadah itu sistem. Ibadah itu menurut kerajaan sorga, aturannya kerajaan sorga. Gak boleh dicampur dengan pikiran pendapat manusia. Sekarang ibadah diatur manusia, dikendalikan manusia. Nah, karena dikendalikan manusia, firman itu dikasih poin keberapa? Sementara untuk kepentingan yang lain durasi waktunya begitu panjang, sampai kepada firman Allah, ya hanya sekedarnya. Celaka sekali. Jangan tertipu oleh Firaun. Boleh beribadah silakan, tapi dunia masuk di dalamnya. Sehingga akibatnya ibadah gaya-gaya dunia. Acaranya, pembicaranya, entertainnya, semua model dunia. Seringkali tidak disadari. Dan ini betapa mengerikan kalau ini terjadi dalam kehidupan kita dalam gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kita yang hidup dalam pengajaran kemudian ada di dalam kendali pengaruh dari ajaran-ajaran yang mengutamakan hanya pada perkara-perkara dunia. Dan itu akan sangat-sangat mengerikan. Karena akhir dari kehidupan yang ada pengaruh dunia hancur. Karena memang dunia ini akan hancur. Segala sesuatu yang ada di dunia ini akan lenyap, akan berlalu. Tidak ada yang tertinggal. Kata firman Allah, langit bumi akan lenyap, tapi perkataan Allah itu akan tinggal tetap. Lenyap ya lenyap. Nah, kalau hidup kita, ibadah kita, semua kita lakukan itu ada dalam pengaruh dunia, ya lenyap semua. Nggak ada keselamatan di sana. Tuhan tolong kita semua, ya. Mari saudara kita baca di dalam ayat yang ke-26, ya. Kita baca ulang ayat 26. Di situ dikatakan, tetapi Musa berkata, tidak mungkin kami berbuat demikian. Jadi Musa nggak terima mau ibadah di Mesir. Nggak mungkin. Sikap Musa luar biasa ya. Tidak mungkin kami berbuat demikian. Sebab korban yang akan kami persembahkan kepada Tuhan Allah kami adalah kekejian bagi orang Mesir. Nggak bisa diterima oleh dunia. Nggak bisa. Ibadah akan dilakukan oleh Musa, kata Musa, itu nggak bisa diterima oleh Mesir. Bahkan itu dianggap keji. Puji Tuhan, ya. Apabila kami mempersembahkan korban yang menjadi kekejian bagi orang Mesir itu di depan mata mereka, tidakkah mereka akan melempari kami dengan batu? Wow. Nah, di sini saudara, beribadah dengan tetap tinggal di Mesir dunia ini, itu akan dilempari batu, kata Musa. Beribadah tetapi tetap tinggal di Mesir. Sudah betul beribadah tapi tetap tinggal di Mesir. Musa bilang, nanti akan dilempari batu. Apa artinya? Haleluya. Ini artinya, kalau kita memaksakan diri beribadah dengan tatanan dunia, dengan tetap tinggal di Mesir, itu nanti akan jadi olok-olokan orang-orang dunia. Kalau kita beribadah tetap tinggal di Mesir, itu akan jadi olok-olokan orang dunia. Dan ibadah yang seperti ini, itu ibadah yang tidak akan pernah mengalami kelepasan. Ibadah yang tidak akan pernah mengalami kelepasan. Batu itu sesuatu yang keras, nggak bisa dibentuk.
dilempari dengan batu. Berarti tetap keras hati. Tidak mengalami kelepasan apa-apa. Tidak mengalami perubahan apa-apa. Itu kalau kita beribadah tetap di dunia. Jangan kita paksakan. Itu kata Musa. Musa nggak bisa mau beribadah menurut pendapatnya atau menurut maunya si Firaun itu. Nggak bisa. Nah, kita juga punya sikap seperti ini. Jangan kita mau beribadah tetapi ya itu. Tetap aja di Mesir, tetap aja di dunia. Tetap di dunia maksudnya bukan berarti kita harus pergi ke planet lain, bukan. Artinya di dalam pengaruh dari dunia ini. Akhirnya apa? Bukan mengalami kelepasan, tapi jadi olok-olokan. Dan mungkin bisa mengundang orang jadi tobat, mau dilempari batu kok. Kita lihat Yerusalem. Tuhan utus nabi, mereka bunuh. Diutus para utusan, mereka lempari batu. Dilempari batu para utusan. Tuhan bilang, berkali-kali aku rindu mengumpulkan kamu seperti induk ayam menaungi anaknya. Tapi kamu gak mau. Mereka sudah tunjukkan sikap kok. Dilempari batu. Berapa kali pun kita mau melakukan, lemparan batu itu akan terus, artinya tidak akan pernah mengalami kelepasan. Jangan mau dalam suasana pengaruh dunia. Nggak ada yang bisa tolong kita, saudara. Itu sama dengan membuang mutiara ke babi-babi. Mutiara kok dilempar ke babi. Hasilnya apa? Malah cuma menajiskan. Ngeri, saudara. Makanya Tuhan bilang, pergi biar kasih tahu Firaun, umatku biarkan pergi beribadah di padang gurun sejauh perjalanan 3 hari. Bukan di Mesir, tapi di padang gurun. Maunya Tuhan itu. Tapi maunya Firaun beda kan. Dia mau di Mesir. Waduh. Tapi Musa luar biasa. Musa tidak tunduk. Itu memang kehendak Tuhan. Makanya kita periksa hidup kita ini. Semakin kita disucikan, hal semakin dilepaskan dari ikatan-ikatan dunia apapun. Kalau tidak akan berujung pada lemparan batu. Hanya kita akan menjadi keras hati. Kita akan menjadi kehidupan yang tidak akan pernah mengalami kelepasan. Oh, Tuhan tolong kita ya. Sudah di zaman seperti ini kita tidak mengalami kelepasan. Apa artinya hidup ini? Betapa mengerikan. Mari kita contoh bagaimana kalau hidup ini tidak mengalami kelepasan. Kita baca dalam 2 Timotius 3 itu. 2 Timotius 3. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Surat 2 Timotius 3. Ini gambaran kehidupan yang tidak mengalami kelepasan. Ya. Ini contoh. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan ayat 5.
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka rajin. Secara lahiriah mereka ibadah. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Di dalam kenyataannya, di dalam kebenarannya, ternyata mereka memungkiri kekuatannya, artinya hidupnya nggak berubah. Tidak mengalami kuasa ibadah. Jauhilah mereka itu, kata firman. Jauhilah mereka itu. Jauhi mereka bukan berarti nggak bergaul dengan mereka. Artinya jangan ikut-ikut perbuatan mereka lagi. Menjauh dari perbuatan. Kita mengasihi orang berdosa tapi membenci dosanya. Sebagai sesama kita mengasihi, tetapi begitu menyangkut soal dosa, jangan. Pisahkan diri kita dari dosa itu. Seperti Yesus diundang makan di rumah orang berdosa, Yesus datang bukan ikut berbuat dosa, tapi untuk menjadi terang di sana, menjadi kesaksian, jadi berkat di sana. Ketika mereka menolak, ya Yesus nggak bisa paksa. Tapi bukan berarti ikut bikin dosa, tidak. Puji Tuhan, ya. Jadi di sini saudara kita perhatikan perkataan memungkiri kekuatannya itu di dalam ayat yang kelima tadi. Itu artinya menolak kuasa ibadah. Ya, perkataan memungkiri kekuatannya itu artinya menolak kuasa ibadah. Haleluya. Nah, ini kita lihat di sini. Jadi apa yang dikemukakan dalam ayat ini adalah gambaran dari kehidupan yang rajin beribadah secara lahiriah. Rajin, suka, nggak ada masalah. Mereka datang beribadah tetapi secara lahiriah. Namun secara rohani mereka nggak berubah. Mereka nggak berubah. Secara lahiriah rajin. Mungkin ada kegiatan ini ikut. Ada kegiatan itu ikut, mungkin ibadah ini ada, ibadah itu ada, ibadah persekutuan ini ada, rajin. Tapi firman bilang pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, artinya menolak kuasa ibadah. Berarti secara lahir mungkin mereka rutin, mungkin rajin dan sebagainya untuk melaksanakan kegiatan ibadah, aktivitas ibadah secara lahir. Mereka lakukan. Tetapi secara rohani mereka tidak berubah. Kan gak ada gunanya. Itu sama dengan dilempari batu. Dilempari dengan batu. Batu keras. Haleluya. Beribadah tapi ditanggapi dengan hati yang keras. Seperti batu. Sama dengan ini. Rajin beribadah tetapi memungkiri kekuatan, menolak kuasa ibadahnya, ya nggak berubah juga, sama. Mau berapa banyak kali beribadah tetap tidak berubah. Percuma. Hidup tidak pernah berubah. Lah untuk apa ibadah? Betapa sia-sianya kita sudah begitu rajin ibadah, kita sudah begitu berkorban dalam beribadah. Tetapi yang kita raih, yang kita capai nol. Artinya apa? Hidup ini tidak pernah berubah. Kenapa? Kita tidak mengalami kuasa ibadah itu. Haleluya. Ya seperti ini. Apa sih kuasa ibadah itu? Kuasa ibadah itu artinya kita tidak mengalami pembaharuan dalam pikiran, perasaan, kemauan lewat pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus. Kita nggak alami. Hanya pikiran kita nggak berubah. Ya.
Perasaan kita nggak berubah, kemauan kita nggak berubah, nggak ada yang berubah. Seharusnya itu sudah berubah, dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Mulai dari mindset kita, cara berpikir kita. Ketika dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus, maka kita mengerti kehendak Allah. Sampai akhirnya kita akan memiliki pikiran Kristus. Kita akan menjadi paham maunya Tuhan itu apa. Maunya Tuhan berubah, kita berubah. Maunya Tuhan kita disucikan, ya kita memberi diri disucikan, dan seterusnya. Tapi ketika itu tidak terjadi, kita tidak alami, yaitu tadi. Seperti menerima lemparan batu. Artinya ditanggapi dengan hati yang keras, tidak berubah. Walaupun rajin beribadah. Haleluya. Ya. Nah ini kuasa ibadah. Tidak dialami. Tidak mengalami pembaharuan dalam pikiran, perasaan maupun kemauan lewat pekerjaan firman dan Roh Kudus. Nah karena tidak mengalami pembaharuan, ya kita jadi nggak mengerti maunya Tuhan. Lewat. Nggak mengerti maunya Tuhan. Efesus 5 ayat 17 dikatakan itu bodoh. Haleluya. Ya, mari kita baca Roma 12 ayat 2. Roma pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini kuasa ibadah itu. Berubah oleh pembaharuan budi. Berubah oleh pembaharuan budi itu maksudnya mengalami pembaharuan dalam pikiran, perasaan, dan kemauan. Nah kalau itu berubah, mengalami perubahan lewat pekerjaan firman dan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah di sini dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita jadi tahu, oh kehendak Allah itu apa ya, yang baik itu apa, yang berkenan kepada Allah itu apa, yang sempurna itu apa. Kita jadi paham. Kenapa? Karena kita mengalami pembaharuan budi itu tadi. Hanya mengalami pembaharuan dalam pikiran, perasaan, kemauan lewat pekerjaan firman dan Roh Kudus. Sebab kalau bukan firman dan Roh Kudus, lalu siapa yang membaharui kita? Dengan mengalami pembaharuan, ya itu. Cara pandang kita berubah, sikap kita berubah, dan seterusnya. Nah, sebelum semua itu, di dalam ayat yang kedua ini pertama dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan beribadah di Mesir, dunia ini dikuasai Firaun nanti. Perkataan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini artinya jangan kita berbuat, jangan kita bertindak seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang duniawi. Umpamanya dia mabok, ya jangan kita ikut-ikut mabok. Jangan. Dia berbuat ini, ya jangan kita seperti itu. Yang kita ikuti teladannya Tuhan. Maunya Tuhan, maunya firman. Itu yang kita ikuti, bukan berbuat seperti yang diperbuat orang dunia. Makanya jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Gak boleh ibadah di dunia dalam pengaruhnya juga gak boleh. Jangan kita dunia itu musuh Allah loh. Beribadah tapi kita status kita musuh Allah, percuma. Haleluya, ya. Jadi perkataan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini di sini artinya jangan kita bertindak seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang duniawi.
Kenapa jangan kita berbuat seperti yang diperbuat orang duniawi? Karena orang-orang duniawi ini orang-orang yang tidak memiliki roh Allah. Nah, karena mereka tidak memiliki roh Allah, maka mereka tidak mengerti kehendak Tuhan. Amin. Gak ngerti kehendak Tuhan. Karena kita bisa mengerti kehendak Tuhan karena roh Allah itu. Dia yang mengajarkan kita tentang seluk-beluk kebenaran. Haleluya. Nah, orang dunia gak punya roh Allah. Makanya dia tidak akan pernah bisa mengerti kehendak Tuhan. Nah, kita jangan jadi serupa dengan mereka itu. Nanti jadinya kita gak ngerti kehendak Allah. Jangan tertipu dengan Firaun. Walaupun sepertinya baik. Sepertinya. Baiklah, persembahkan korbanmu di negeri ini. Waduh, dipersilahkan. Silahkan saja, gak apa-apa. Tapi di negeri ini loh. Maunya Tuhan di padang gurun. Maunya setan, maunya Firaun. Ya di negeri ini. Mana? Di Mesir dunia. Jangan ibadah kita diambil dunia. Jangan ibadah kita gaya-gayanya dunia. Walaupun kita ini masih di dunia. Haleluya, ya. Karena kalau kita paksakan diri kita ada dalam pengaruh dunia, di dalam ibadah-ibadah kita, pelayanan dan sebagainya, artinya ada dalam sistemnya dunia, maka segala yang kita lakukan itu percuma. Ya. Walaupun ibadah itu kita setting begitu rupa, kita setting begitu luar biasa, tetap nol. Kalau semua ada dalam pengaruh suasana duniawi. Haleluya, ya. Jangan kita contoh yang sekarang, tapi belajar lewat firman Tuhan, supaya kita tidak terkecoh. Ya, dengan semua semarak yang ada di dunia ini. Tapi kita fokus kepada ibadah yang menjadi maunya Tuhan dalam kesederhanaannya. Bukan untuk pamer, bukan untuk show, bukan untuk cari kepentingan A, kepentingan B, tetapi untuk keselamatan hidup kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita berjuang dalam ibadah kita, ya. Jangan sampai kita keliru di dalam beribadah. Mari kita lihat contoh. Satu ibadah itu ketika ibadah itu disetting begitu rupa, tetapi sebenarnya dalam pengaruh dunia. Disetting. Ya, dibuat begitu rupa. Kelihatannya sih luar biasa memang. Tapi ada dalam pengaruh dunia, ada dalam pengaruh daging. Jangan kita tertipu. Kita baca Kolose. Kolose 2 ayat 18 sampai 23. Kolose pasal yang kedua ayat 18 sampai 23. Kita lihat tatanan ibadah seperti ini. Luar biasa, saudara. Tapi kita lihat endingnya seperti apa. Kata firman tapi, ya. Kata firman. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri, pura-pura merendahkan diri. Nah, itu settingan semua, ya. Merendahkan diri tapi pura-pura. Dan beribadah kepada malaikat. Wow, sudah pura-pura seolah-olah beribadah kepada malaikat. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan. Oh, saya dapat penglihatan ini. Tuhan tunjukkan satu penglihatan begini, macam-macam. Entahlah, ya. Pokoknya penglihatan deh, apa saja, ya. Dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Nah, ini. Jadi pikirannya bukan pikiran Kristus. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, Roma 12 ayat 2. Apa itu? Berubah di dalam pikiran, perasaan, kemauan. Itu namanya nous. Itu dalam bahasa Yunania. Berubah. Tapi di sini
membesarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Wow. Mari kita lihat lebih jauh. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, nggak nyambung dengan kepala. Jadi ibadahnya tidak dalam hubungan antar sendi. Kalau ibadah nyambung dengan kepala, itu ibadah dalam hubungan antar sendi. Jadi anggota tubuh dengan yang lain itu dihubungkan dengan sendi-sendi yang ada. Makanya seringkali ada istilah sendi-sendi kehidupan. Itu bahasa kiasan. Nah di sini sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala. Nah kalau nggak ada kepala, yang ngatur siapa? Ya manusia kepalanya, bukan Kristus. Kalau beribadah sungguh-sungguh, Kristus itu kepalanya. Dia kepala gereja, dia kepala tubuh. Nah ini nggak pegang kepala. Lalu siapa kepala? Ya kita sendiri. Ya, di mana seluruh tubuh yang ditunjang diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Seharusnya begitu, tapi dia nggak berpegang di situ. Nah, karena nggak berpegang pada kepala itu, maka kita lihat ini, ya, yang terjadi, yang dilakukan. Apabila kamu telah mati bersama Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Nah ini. Silakan beribadah, tapi jangan di negeri ini aja deh. Waduh, baik sekali Firaun itu. Padahal ya ini modelnya. Ujung-ujungnya jadi seperti ini. Jadi aturan-aturan dunia. Ya. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, nah itu kan direkayasa, diatur, disetting. Jadi kalau dilihat, waduh, luar biasa sekali. Kelihatannya yang men-setting ini penuh hikmat nih. Sampai orang yang melakukan ya saya sama lah orang main film, main sinetron. Ya, begitu adanya. Walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, ibadah dibikin sendiri, disetting sendiri dan sebagainya, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya. Kenapa? Tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah ini. Beribadah tapi tidak ada kuasa ibadah. Beribadah hanya fokus pada tata caranya, pembicaranya, entertainnya, tapi firmannya di mana? Gak fokus, lewat. Itu maunya si Firaun. Wah, ngeri sekali kita hidup di zaman kita sekarang ini. Ini model-model begini banyak sekali, saudara. Haleluya. Belum lagi dengan pengajian-pengajian sesat yang muncul di akhir zaman ini. Betapa mengerikan. Haleluya. Jadi saudara, singkatnya, ibadah yang hanya memenuhi tata cara manusia duniawi itu tidak ada hubungannya dengan yang rohani. Nggak ada sama sekali. Yang kita lakukan di dalam ayat yang disebut tadi itu nggak ada hubungan dengan yang rohani. Kalau kita mau lakukan seperti itu. Tata caranya bagus, settingannya bagus. Tapi tidak ada hubungannya dengan perkara-perkara rohani. Kenapa? Sebab semua yang dilakukan ini penuh kepura-puraan. Penuh rekayasa. Dan yang menjadi titik utamanya itu ayat 20, ayat berapa tadi itu? Ayat yang terakhir ya. Hanya untuk memuaskan hidup duniawi. Bukan menyenangkan Tuhan, bukan memuliakan Tuhan, bukan membawa hidup ini disatukan dalam tubuh Kristus di mana dia sebagai kepala, tetapi firman bilang hanya untuk memuaskan hidup duniawi saja. Oh, yang penting sudah tadi saya sudah tampil ikut core, ikut ini,
Kemudian saya sudah main musik jadi ini, pokoknya sudah oke semua, luar biasa. Puas. Tapi nggak dapat apa-apa dari firman Allah. Hidup tidak pernah diserahkan untuk dikerjakan oleh firman Allah. Karena semua yang dilakukan itu settingan. Ibadah seperti ini untuk apa? Percuma. Mari saudara, ya, jangan kita terkecoh dengan gebiar-gebyurnya dunia ini ya. Kita lihat begitu banyak pelayanan gereja Tuhan sekarang, dunia malah kalah. Ya, dunia kalah. Belum ada lightingnya dan sebagainya, apalagi sekarang dengan teknologi. Gereja itu sudah seperti nightclub. Luar biasa. Padahal di sana hanya perlu ditaruh salib Kristus. Isi dari gereja Tuhan, isi dari ibadah kita adalah salib Kristus. Karena dari sana memancar segala sesuatu. Allah menyediakan segala sesuatu untuk kepentingan hidup kita manusia sampai selamanya adalah melalui salib Kristus. Bukan semua kemewahan, bukan semua kemuliaan gereja secara jasmani. Bukan itu. Bukan semua kemuliaan kemewahan dari setiap individu yang terlibat dalam aktivitas. Bukan itu juga. Tapi hidup yang berubah. Hidup yang digarap oleh kuasa firman Allah. Satu kehidupan yang mengalami kuasa ibadah. Sehingga menjadi paham kehendak Tuhan dan melakukannya. Sampai dia datang kembali. Itu jalan salibnya gereja Tuhan. Oh Tuhan tolong kita ya. Mari saudara kita kembali pada Keluaran pasal 8 tadi. Kita baca ulang ayat yang ke-28. Kitab Keluaran tadi. Ya kita mau selesaikan. Keluaran pasal yang ke-28 tadi kita baca ulang ayat yang ke-28 ya. Kita baca Keluaran pasal 8 ayat 28. Bukan 28 ya. Coba bentar ya, saya lihat dulu. Keluaran pasal 8. Ya, ayat 28. Ayat 28. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun." Nah, waduh liciknya, licik sekali. Tadi dia suruh di negeri itu aja, di Mesir aja deh, jangan kemana-mana. Sekarang karena Musa tetap ngotot tegas, karena Musa tunduk pada otoritas Allah, maunya Allah harus pergi. Jadi Musa ngotot juga, harus seperti itu, karena itu perintah firman. Akhirnya melunak si Firaun itu. Tapi sebenarnya melunaknya dia itu bukan melunak rela. Tadi saya sudah katakan bukan dia rela. Tapi ada sesuatu di balik kerelaannya itu. Nah, itu namanya tipu muslihat setan. Seperti ketika ular menjatuhkan Hawa itu. Ya, di sini kita ulang baca ya. Liciknya dia itu. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk berpersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun." Monggo. Aduh, luar biasa sekali. Boleh, kamu mau seperti itu? Ayo, silakan. Tapi kita lihat embel-embelnya. Ya, kita lihat embel-embelnya. Janganlah kamu pergi terlalu jauh. Jangan jauh-jauh tapi. Ya. Lalu apa dia bilang? Berdoalah untuk aku.
Firaun didoakan. Boleh pergi, monggo silakan. Mau ibadah di padang silakan. Tapi jangan jauh-jauh ya. Dan jangan lupa, aku didoakan ya. Itulah liciknya. Nah, ini seringkali kita tidak sadar. Seharusnya putus hubungan total. Pergi, seperti kata firman di dalam Wahyu 18 ayat yang ke-8. Umatku, pergi daripadanya, pergi. Jangan ada hubungan apa-apa lagi. Nah, ini si iblis bilang, si Firaun bilang, boleh silakan pergi, tapi jangan jauh-jauh. Berarti kalau jangan jauh, di mana? Dekat. Pergi tapi jangan jauh. Berarti kita bilang kepada anak-anak kita, sudah kamu boleh main situ tapi jangan jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh maksudnya artinya tetap di dalam pantauan. Tetap di dalam radius penguasaan. Kalau sudah melampaui itu anak-anak main sudah jauh lalu mau orang tua marah. Kenapa kamu main jauh-jauh sampai di sana bikin susah dan sebagainya. Marah. Nah, ini liciknya iblis. Jadi saudara di sini Firaun berkata, jangan kamu pergi terlalu jauh. Ini artinya umat Tuhan itu silakan beribadah, tapi nggak usah mendalam. Silakan pergi, tapi nggak usah mendalam, nggak usah meningkat. Jangan menjauh dari dunia ini. Jangan jauh-jauh dari Mesir, hanya jangan jauh-jauh dari dunia. Beribadah silakan, tapi nggak usah meningkat ya, nggak usah mendalam. Artinya apa? Tetap dekat dengan dunia ini. Aduh, liciknya dia itu, ya. Sudah begitu kemudian dia bilang lagi, berdoalah untuk aku. Dia bilang jangan jauh-jauh. Kemudian berdoa untuk aku. Nah, kesimpulannya di sini adalah kalau ibadah kita itu tidak mendalam, kalau ibadah kita itu tidak menjauh dari dunia ini, kita tetap dekat dengan Mesir dunia ini, akibatnya kehidupan kita pada akhirnya mendoakan Firaun, mendoakan iblis. Bahkan bukan cuma mendoakan, menyembah iblis. Tunduk pada Firaun. Pentingnya kita mendalam dalam ibadah, pentingnya kita meningkat dalam ibadah sampai kita mencapai hadirat Tuhan. Sampai kita berjumpa dengan Dia, menyatu dengan Dia, menyembah, memuliakan Dia. Tapi si Firaun lain lagi. Boleh pergi. Silakan ibadah tapi nggak usah jauh-jauh ya. Nggak usah mendalam, nggak usah meningkat. Dan jangan lupa aku didoakan. Jadi disuruh pergi beribadah jangan jauh-jauh dari dunia. Lalu akhirnya mendoakan Firaun, mendoakan iblis. Ujung-ujungnya ya menyembah iblis. Makanya kalau kehidupan kita anak Tuhan, kita beribadah dalam lingkaran dunia, dalam pengaruh dunia, pada akhirnya kita akan menyembah setan. Karena dunia ini dikuasai iblis. Ketika kita cinta uang, apa terjadi? Itu kejahatan. Siapa sumber kejahatan? Iblis. Dia sumbernya dosa kejahatan. Sumbernya segala sesuatu yang menentang Allah, ya dia itu. Nah, ketika kita melakukan segala sesuatu dekat dengan dunia, dalam pengaruh dunia, dunia kan itu musuh Allah. Siapa bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, itu dia. Orang gak sadar, manusia gak sadar, anak Tuhan gak sadar. Itu liciknya iblis. Seolah-olah dia lepaskan, seolah-olah dia rela. Padahal masih dalam pengaruh dunia. Artinya apa? Kita masih tetap musuh Allah. Itu Yakobus 4 ayat 4.
Nah, kan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17a, jangan kamu mengasihi dunia dan apa di dalamnya. Kemudian ayat 16, sebab semua yang dari dunia, keinginan daging, keinginan mata, hidup jumawa, bukan dari Allah tapi dari dunia. Nah, itulah liciknya iblis. Dengan kita tidak jauh dari dunia, kita tetap dipengaruhi oleh keinginan mata, keinginan daging, hidup jumawa, hanya dalam suasana dunia. Licik sekali dia. Boleh, tapi jangan jauh ya. Jangan lupa, aku didoakan. Jadi orang beribadah tidak jauh dari Mesir, akhirnya mendoakan iblis. Nah, Musa kan gak mau, total pergi. Itu yang benar. Ya, kita baca ayat yang ke-27 itu. Ayat 27. Kami harus pergi. Nah, ini Musa. Harus. Apapun omongannya si siapa itu? Firaun. Ya. Kami harus pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami seperti yang difirmankannya kepada kami. Musa pegang firman Allah, tidak goyah. Dia tidak mau terkecoh dengan si Firaun dan Mesir. Maunya Tuhan harus pergi, ya pergi. Gak ada tawar-menawar. Nah, ini sikap yang luar biasa. Dia tidak gentar menghadapi iblis, dia tidak gentar menghadapi dunia, Firaun dan Mesir. Dan tidak gentar dia. Kenapa dia tidak gentar? Rahasianya di sini. Pergi beribadah, kata Musa, ya, di padang gurun 3 hari perjalanannya. Angka 3 ini adalah angka kematian dan kebangkitan. Sekali lagi, angka 3 ini adalah angka kematian dan kebangkitan. Jadi, menghadapi kekuatan Firaun dan Mesir, atau menghadapi kekuatan iblis dan dunia, Firaun kan iblis, Mesir dunia, ya. Nah, menghadapi mereka ini, maka kita harus menghadapinya dengan cara masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Sampai meraih kehidupan yang dipermuliakan. Itu jalannya menghadapi iblis dan dunia. Masuk dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Artinya mengalami proses salib. Itu cara menghadapi isi Firaun dan Mesir. Cara menghadapi iblis dan dunia. Masuk mengalami proses salib, pengalaman salib. Atau pengalaman kematian dan kebangkitan. Sampai meraih kehidupan yang dipermuliakan. Kalau kita tidak masuk dalam proses salib, kita nggak bisa menang terhadap iblis dan dunia. Nggak bakalan. Tidak bakalan. Hanya salib yang berkuasa mengatasi mereka itu. Itu Musa, kami harus pergi sejauh perjalanan 3 hari. Karena itu perintah Tuhan. Gak bisa ditawar, ya. Oh, Tuhan luar biasa bagi kehidupan kita, ya. Jadi di sini sikap Musa yang tegas ini harus juga menjadi sikap kita. Menjadi pendirian kita untuk tidak dipermainkan oleh iblis dan dunia ini. Musa yang tegas loh. Ini sikap tegasnya Musa, pendiriannya Musa. Ketika dia menghadapi Firaun. Maka itu juga harus menjadi sikap kita, menjadi pendirian kita. Untuk apa? Untuk tidak dipermainkan. Oleh siapa? Oleh dunia, oleh iblis. Itulah Firaun dan Mesir. Oh, haleluya. Ini kita menuju ke sana. Sampai meraih kehidupan yang dipermuliakan. Makanya kita menjadi orang Kristen itu jangan kita berpikir, yang penting sudah ibadah, yang penting sudah melayani. Tidak, saudara. Pertarungan kita itu.
Kita beribadah itu kita bertarung, berperang melawan musuh-musuh kita. Itu pengaruh setan, pengaruh dunia. Karena daging ini gampang sekali dipengaruhi oleh dunia, gampang sekali dipengaruhi oleh setan. Nah, kita ini daging. Tapi kalau daging ini mau disalib, daging ini mau masuk dalam pengalaman kematian, kebangkitan, dunia dan iblis itu gak berkutik, tidak berdaya dia. Salib sudah mengalahkan kedua-duanya itu. Nah, kalau kita daging mau mengalami kemenangan, ya harus masuk di proses ini. Pergi beribadah sejauh perjalanan 3 hari. Artinya, apapun yang kita lakukan dalam ibadah untuk tidak dikuasai oleh iblis dan dunia, kita harus selalu ada di dalam pengalaman kematian dan kebangkitan. Sasarannya apa? Kemuliaan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah menang dalam ibadah kita. Nanti keluhan ini, keluhan itu, masalah ini, masalah itu, kita tidak akan pernah mengalami kelepasan. Malah semakin membebani hidup kita. Beribadah tapi tambah susah. Beribadah tapi itu tambah menderita, tidak ada pengharapan. Tidak memahami janji Allah. Betapa sia-sianya kita ikut Tuhan. Memang kita masih di dunia, tapi jangan menjadi serupa dengan dunia, kata Roma 12 tadi. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita baca ayat yang terakhir. Kita baca Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke Efesus 4, kita baca ayat 14 dan 15. Efesus 4 ayat yang ke-14 dan 15. Sehingga ayat yang ke-13 ya, 13 sampai 15. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya, singkat saja di sini saudara. Ibadah yang mendalam itu adalah ibadah yang membuat kita menjadi dewasa rohani. Itu ayat 13 tadi. Sampai kita semua mencapai satu kesatuan iman. Sampai mencapai, artinya meraih. Nah, untuk meraih ini harus diperjuangkan. Gak bisa dia instan. Menjadi mencapai satuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dewasanya, artinya sempurna. Jadi singkatnya di sini, ibadah yang mendalam itu akan menjadikan hidup kita dewasa rohani, di mana tujuan dari pendewasaan secara rohani adalah menjadikan kita tubuh dari Kristus. Itu puncak ibadah. Tapi itu kan mau dihalangi sama Firaun tadi tuh. Umat Tuhan gak boleh. Kalaupun boleh, jangan jauh-jauh. Artinya tetap dalam pengaruh dunia. Sehingga pada ujungnya apa? Yang mendoakan si Firaun, artinya menyembah setan. Bukan menyembah Allah. Kita lihat bangsa Israel bolak-balik jatuh dalam penyembahan berhala. Karena mau balik ke Mesir. Berhala melulu. Oh, Tuhan tolong kita. Nah, sebaliknya saudara, rohani yang tidak mendalam, hanya tetap kanak-kanak, itu gampang sekali dipermainkan dan digoncang-gancingkan oleh pekerjaan iblis. Itu ayat 14.
gampang sekali dipermainkan, gampang sekali digoncang-ganjingkan oleh pekerjaan iblis. Di mana tujuannya sudah pasti, yaitu kebinasaan. Ayo pergi beribadah. Kamu di padang gurun pergi, tapi jangan jauh-jauh ya. Jangan lupa doakan aku. Jadi permainan. Nah, karena kita nggak bertumbuh secara rohani ya dipermainkan. Tapi kalau kita dewasa rohani seperti Musa, kami harus pergi beribadah. Sejauh perjalanan 3 hari di padang gurun harus. Bukan nuruti si Firaun, tapi sesuai perintah Tuhan. Sesuai maunya Tuhan. Itu yang benar. Itu harus menjadi sikap kita. Kalau kita ingin mencapai kesatuan tubuh dalam Kristus melalui ibadah yang Tuhan percayakan dalam proses pendewasaan. Memang pengalaman salib. Karena kita akan bertarung melawan pengaruh daging, pengaruh dunia, pengaruh setan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam pengalaman kematian, kebangkitan, kita pasti meraih. Tapi kalau rohani kita tidak mendalam, nah itu tadi. Maunya si Firaun kan, pergi jangan jauh-jauhannya, nggak usah mendalam, nggak usah meningkat. Nah ini jadinya dipermainkan. Itu ayat 14. Nah saudara, pada akhirnya akankah kita menjadi kehidupan yang benar-benar melewati semua proses dengan mengalahkan musuh-musuh yang ada mulai dari iblis, dunia, dan daging? Ataukah kita tetap dalam pengaruh suasana Mesir dunia, pengaruh Firaun, karena tidak ada usaha perjuangan, semua tergantung pada kita masing-masing. Bukan tergantung Tuhan, bukan tergantung orang lain. Tergantung pada maunya kita. Kita maunya apa? Kalau kita mau bersikap seperti Musa, kita mau melakukan seperti perintah Tuhan, kita akan menuju pada tubuh Kristus yang sempurna. Tapi jika tidak, kita akan menjadi kanak-kanak rohani yang dipermainkan oleh musuh ini yang pada akhirnya kebinasaan kekal. Puji Tuhan, inilah berkat untuk kita pada kesempatan saat ini. Dan mari kiranya dengan berkat firman kita semakin dikuat teguhkan dalam pengiringan pelayan kita kepada Tuhan, untuk kita jangan melepaskan pengajaran firman yang benar yang selalu menyucikan kehidupan kita, dan jangan diperdaya oleh sesuatu yang di luar dari pengajaran yang kita miliki. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mau berlutut di tempat kita masing-masing. Kita datang dalam penyembahan kita. Kita berlutut di tempatnya ada sambil kita mengiringnya. Bersama-sama kita menyanyi pujian Marilah Tuhan. Marilah Tuhan, pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri, dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggal ku sendiri. Marilah Tuhan, marilah Tuhan, pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri,
marilah Tuhan, marilah Tuhan, pimpin saya, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, dalam dunia penuh susah, haleluya.